Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali hari ini saya kembali menyapa Anda dalam salah satu gelar bicara kesayangan kita, yakni Potret Panggung Obrolan Terkini. Nah, hari ini kita akan berbicara dan mengulik soal urban farming ya. Urban farming ini bukan hanya menjadi tren saat ini, tapi juga dijadikan salah satu strategi untuk pembangunan kota gitu ya. Ini bahkan menjadi solusi ketahanan pangan di kota-kota besar, salah satunya di Makassar. Nah, hari ini kita akan membahas soal bagaimana muliakan ketahanan pangan melalui urban farming dan inovasi perikanan sepanjang tahun 2025 ini, khususnya bersama dengan Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar, ada Ibu Aulia Arsyad SST PMSI di samping saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Untuk kita sejauh ini seperti biasa turun lapangan, persiapan kegiatan 2026. Ya. Oke, sebelum kita ke 2026, boleh diceritakan sedikit bagaimana sih sepanjang 2025 program-program prioritas dari Dinas Perikanan dan Pertanian, Kota Makassar. Untuk kegiatan prioritas di Kota Makassar terkait urban farming, leading sektornya berada di Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar. Nah, ini terkait ada 4 komponen, ada pertanian, perikanan budidaya, peternakan dan pengelolaan sampah. Jadi fokusnya pertanian di lahan sempit. Jadi urban farming itu kan pertanian di lahan sempit. Nah, karena keterbatasan lahan di Kota Makassar, makanya Bapak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota menetapkan program prioritas itu adalah salah satunya urban farming. Ya. Tadi sempat menyinggung sedikit ya, ada kata-kata kemandirian dan juga di lahan sempit gitu ya. Sekarang implementasinya untuk urban farming sendiri kan dari 4 sektor gitu ya. Implementasinya di masyarakat Kota Makassar sekarang seperti apa? Untuk saat sekarang dari 15 kecamatan di Kota Makassar sudah ada 266 KWT, kelompok wanita tani, ada 80 kelompok tani. Kelompok tani ini khusus untuk persawahan. Ada 76 kelompok khusus untuk peternakan. Jadi peternakan ayam ras petelur. Dan ada 108 pokdakan. Yang mengelola budidaya ikan. Jadi sudah dari sekian banyak kelompok wanita tani ini, alhamdulillah dari kegiatan-kegiatan mereka sudah bisa mandiri sendiri. Jadi untuk kebutuhan rumah tangga anggota kelompok dan untuk kebutuhan tetangga-tetangga mereka sudah bisa menjual ke tetangga dan bisa menyalurkan hasil panennya di pasar-pasar tani yang kita lakukan setiap bulan. Oke. Kalau berbicara urban farming kan paling populernya itu adalah hidroponik, gitulah ya. Bertanam hidroponik, kemudian juga yang lahannya juga nggak terlalu besar, kemudian juga tadi ayam petelur ya. Bahkan hasilnya sudah kelihatan. Cuman kan ini bukan hal yang baru harusnya ya, karena sudah banyak kemudian petani-petani menggunakan metode yang sama, peternakan menggunakan yang sama. Apa yang membedakan sebelumnya dengan yang sekarang ini kemudian dihasilkan oleh kelompok-kelompok wanita tani itu tadi? Iya, mungkin bedanya sekarang yang dulu kan sudah ada lorong garden, sudah ada lorong wisata. Nah, ini keberlanjutan dari kegiatan-kegiatan tersebut ada urban farming. Nah, kalau spesial dari urban farming ini ada pengelolaan sampah. Jadi semua KWT dan KT diharuskan ada pengelolaan sampah. Jadi sampah dari tanaman, sampah dari ada kotoran ayam, itu bisa dikelola menjadi pupuk dan kembali lagi ke tanaman. Berarti kompos organik gitu ya, mereka mengelola sendiri. Jadi sirkulasi di dalam sudah berjalan ya. Cuma memang kalau yang dulu mungkin kami membagikan tanaman ini harus ditanam ini, tanam ini, tanam. Nah, sekarang ini kami meminta kepada kelompok mereka mau menanam apa. Mereka mau tanam apa. Jadi mereka mengajukan proposal, mereka tertariknya apa. Tidak mesti
ada pertanian di situ harus ada peternakan, tidak mesti. Jadi kalau mereka tertarik peternakan, mereka bisa mengajukan juga selain pertanian, berarti mereka bisa juga mengajukan proposal untuk peternakan ayam petelur. Gitu. Berarti itu adalah support begitu ya dari Dinas Perikanan dan Pertanian. Berarti supportnya adalah bibit juga, bibit, pupuk ya, alat-alat tanam dan lain sebagainya. Iya. Jadi kalau untuk dari bidang pertanian sendiri untuk support bantuan ke kelompok wanita tani itu atau kelompok tani itu ada media tanam, benih, bibit, bibit itu ada bibit sayur-sayuran, hortikultura dan toga, tanaman hias juga ada. Terus media tanam, pupuk, kompos itu ada kami salurkan. Dan untuk di bidang peternakan ada kandang ayam lengkap dengan ayamnya sama pakan dan vitamin. Terus untuk bidang perikanan budidaya ada bantuan kolam bundar, sistem bioflok dan aquaponik. Oke, wow. Kita ke perikanan dulu karena ini juga salah satu yang kemudian menarik begitu ya. Gimana sih kita bisa membudidayakan ikan tapi di lahan yang sempit. Kalau hidroponik atau misalnya tadi peternakan gitu ya udah ada kandangnya tersendiri. Yang paling menonjol untuk sektor perikanan sendiri seperti apa Ibu? Selain tadi ada bantuan-bantuan itu. Iya, kalau untuk perikanan budidaya itu mereka rata-rata mintanya kolam bundar, sistem bioflok dan budidaya ikan lele dan ikan nila. Nah ikan nila alhamdulillah sudah kerjasama dengan beberapa restoran dan dengan swalayan-swalayan yang ada di Kota Makassar. Ikan lelenya kerjasamanya dengan Sari Laut. Pedagang sari laut. Jadi memang secara industri ini udah mereka hadir kelompok wanita tani ini dan masyarakat Kota Makassar yang ada di 15 kecamatan itu melalui program ini juga industrinya udah berjalan gitu ya. Alhamdulillah sudah terserap oleh pasar. Tapi supply and demand-nya sama nggak Bu? Maksudnya balance-nya gimana Bu? Udah sesuaikah dengan demand pasar atau gimana? Sebenarnya untuk memenuhi pasar masih kurang, ya masih kurang. Dan teman-teman kelompok wanita tani dan kelompok tani ini sebenarnya perlu memotivasi diri lagi, karena kami tidak menutupi bahwa memang ada KWT yang belum maksimal, Jadi mungkin kita sudah berikan bantuan pada saat panen mereka istirahat lagi, tidak lagi melanjutkan penanaman, ya ada seperti itulah kondisi di Kota Makassar. Nah ya paling tidak kami usaha kami ya melakukan pendampingan terus, ada bantuan teman-teman penyuluh yang sudah menjadi tanggung jawabnya di masing-masing wilayah. Untuk terus menyalakan semangat itu gitu ya, dan pasti ada peningkatan SDM yang kita harapkan. Tentu ada pelatihan, nanti kita akan bahas di sesi berikutnya ya Bu ya. Kita akan jeda dulu sesaat, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Power Panggung Obrolan Terkini.